Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini admin akan membahas review One Piece chapter 1009. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. One Piece chapter 1009 ini banyak memunculkan aksi yang tidak terduga-duga. Kerjasama apik yang ditunjukkan Supernova berhasil menjatuhkan Big Mom dari atap Onigashima menjadi ke bawah. Sayangnya aksi tersebut harus dibayar mahal dengan kondisi Zoro yang menerima luka cukup parah. Sebelum admin melanjutkan, bagi nakama yang hanya mengikuti anime dan tidak mengikuti manganya, di sini banyak spoiler yang akan admin jelaskan ya. Jadi kalian bisa skip video ini jika tidak ingin mengetahui dari cerita One Piece chapter 1009. Dan sebelum mulai, jangan lupa untuk menontonnya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga subscribe One Piece Update Channel agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Dengan tiadanya seorang Big Mom di atap Onigashima, praktis membuat pergerakan Luffy dan rekan-rekan lebih diuntungkan. Tapi tentunya kondisi ini belum dapat dijadikan sebagai patokan untuk bisa mengalahkan Kaido. Paling tidak kita mengharapkan situasi macam ini dapat dijadikan sebuah momentum dan sekaligus dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Karena bisa jadi Big Mom berkesempatan kembali lagi, mengingat masih ada Smoothie dan yang lain yang berpotensi membantunya kembali ke medan pertempuran. One Piece chapter 1009 yang akan rilis minggu ini dibuka dengan pertemuan kelompok Akazaya 9 dengan Orochi. Mereka akhirnya diberi ruang untuk saling beradu. Tapi yang menariknya, duel mereka justru berlangsung singkat dan cenderung timpang karena Akazaya. Seperti yang kita lihat bahwa kelompok Akazaya dengan mudahnya memenggal semua kepala Yamata no Orochi sehingga membuat sang Shogun kembali diduga sudah mati. Peristiwa ini tentu kembali memunculkan pertanyaan, apakah kali ini Orochi benar-benar mati atau dia masih hidup? Kesimpang siuran terhadap nasib para karakter One Piece yang menerima peristiwa macam ini memang masih belum jelas. Dalam kasus Orochi ini, maka apa yang kita lihat hari ini belum tentu mempengaruhi keberlangsungan hidup Orochi ke depannya. Karena bisa jadi ini adalah bagian dari rencana Oda Sensei untuk memberikan sesuatu yang spesial pada Orochi. Kita tahu bahwa Orochi adalah bukan tipikal karakter petarung. Dia lebih banyak bermain di belakang layar. Oleh karena itu wajar jika dia tidak mempunyai pengalaman dalam bertarung, sehingga menjadikannya sangat lembek atau mudah untuk dikalahkan. Ingat bahwa kepemimpinannya di Wano ia mulai dengan sebuah konspirasi yang membuat semua pihak saat itu tidak mempunyai pilihan lain, bahkan Oden sekalipun memilih untuk sepakat, yang kemudian membuat Oden dianggap sudah gila akibat menari-nari di tengah kerumunan penduduk. Padahal jika mereka berdua bertarung, maka sudah bisa dipastikan akan dimenangkan oleh Oden. Nah, dengan mempertimbangkan keselamatan penduduk Wano dan keberadaan Kaido yang menjadi backingan Orochi, maka pada akhirnya membuat Oden mau tidak mau terjebak dalam permainan Orochi saat itu. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang lain, maka nasib Orochi boleh dikatakan sudah berakhir, yang artinya dia memang telah sepenuhnya mati. Ini dilihat dari kisah mitologi Yamata no Orochi, yang mana jika wujud tersebut telah kehilangan semua kepalanya, maka dianggap sudah mati. Ya, bagaimanapun juga kematian Orochi masih belum memberikan keuntungan bagi pihak Akazaya. Karena sejatinya hal serius yang harus diperhatikan oleh Akazaya dan aliansinya yaitu bagaimana cara membungkam Kekaisaran Kaido beserta sekutunya. Karena mereka itulah yang menjadi sumber utama atas segala keterpurukan yang menimpa negeri Wano. Ketenangan Akazaya dalam mengeksekusi Orochi, sebagaimana kita ketahui bahwa duel antara Akazaya versus Orochi ini terkesan timpang. Ada sebuah gap yang menjadi pembeda bagi kedua belah pihak. Kalau admin lihat Akazaya di sini, lebih menunjukkan ketenangannya daripada rasa kebenciannya terhadap Orochi. Sebaliknya Orochi justru terlihat sangat bersemangat dan menunjukkan intimidasi dengan kata-kata sembari berubah ke wujud Zoannya. Nah, kurangnya pengalaman Orochi dalam bertarung juga menjadi sebuah pembeda. Lihat bagaimana mengintimidasinya wujud Yamata no Orochi. Tapi dia sendiri terkesan tidak bisa memanfaatkan kemampuan mitika Zoannya, yang mana harusnya berpotensi untuk menyulitkan atau paling tidak mempersulit Kinemon dan rekan-rekannya. Ungkapan Orochi yang mengatakan ingin memakan dan mengakhiri penderitaan Akazaya justru menimpa dirinya sendiri. Ini artinya ada sebuah kontradiksi antara ungkapan dan tindakan Orochi. Padahal kalau kita lihat bahwa mitika Zoan adalah sebuah instrumen kekuatan yang memberikan penggunanya sebuah kemampuan yang luar biasa. Tapi kembali lagi, ketidakmampuan Orochi dalam memanfaatkan kekuatan buah iblis menjadi sebuah titik lemahnya. Sementara itu Akazaya yang seharusnya terpicu amarahnya ketika bertemu Orochi, malah justru berhasil memenggal kepala Yamato no Orochi begitu mudahnya. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa Akazaya mempunyai dendam masa lalu terhadap Orochi atas apa yang menimpa tuannya Kosuke Oden. Tapi dengan tidak mengedepankan amarahnya, mereka justru bisa mengontrol situasi duel ini. Bayangkan saja jika Kinemon dan yang lainnya menempatkan rasa dendamnya itu untuk menguasai diri mereka sendiri, maka ini nantinya hanya akan menyusahkan mereka. Karena mungkin Akazaya akan dikuasai oleh kebencian semata dan berakhir seperti pertarungannya dengan Kaido dulu. Di sisi lain, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar meladeni Orochi, yaitu demi menyelamatkan Momonosuke dari kejaran Kanjuro.
Maka dari itu, mereka menempatkan posisi untuk menyikapi sebuah keadaan ketimbang harus berlama-lama berhadapan dengan Orochi yang berpotensi menambah rasa kebencian mereka yang nantinya berujung pada tindakan yang sia-sia. Nah, sekarang Kinemon dan rekan-rekannya sudah melewati Orochi. Kemudian menyisakan Raizo yang akan berhadapan dengan Fukurokuju dari Oni Wabatsu. Seharusnya si duel ini bisa dimenangkan oleh Raizo. Tapi kita nantikan saja. Siapa tahu ada kejutan lain yang bisa menunjukkan Raizo ke depannya. Roronoa Zoro tunjukkan kualitasnya. Kembali ke atap Onigashima. Di sana, kelima supernova pada awalnya disudutkan akibat kombinasi serangan Kaido dan Big Mom yang sangat kuat. Inilah yang sempat admin singgung di pembahasan sebelumnya, bahwa akan sangat berbahaya bagi Luffy dan yang lainnya apabila Kaido dan Big Mom mampu bekerja sama dengan baik. Ya, semengerikan inilah kekuatan mereka berdua. Ayunan senjata keduanya mampu menghasilkan serangan yang berdaya hancur besar sehingga membuat para supernova tercengang, bahkan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghindari serangan tersebut. Beruntunglah di sana masih ada Zoro yang dengan cepat menyikapi keadaan ini. Sang pendekar pedang Straw Hat Pirate kemudian memberanikan dirinya untuk menahan serangan itu dan menyuruh rekan-rekannya untuk menghindar. Peristiwa ini terkesan ada sebuah kesengajaan dari Zoro untuk mengorbankan dirinya agar teman-temannya selamat. Ini bisa kita lihat dari perkataannya yang mengatakan bahwa kita masih belum boleh kalah di sini. Zoro sempat menahan sebentar sampai pada akhirnya berhasil memberikan waktu pada Law untuk memindahkan posisi mereka. Namun begitu serangan tersebut berdampak dan lumayan memberikan damage pada Zoro. Memang akan sangat sulit jika harus terus menghindar dan mengantisipasi serangan-serangan Kaido maupun Big Mom secara bersamaan. Tapi tanpa kesiapan dan kewaspadaan yang tinggi, kerjasama kedua Yonko ini akan membahayakan bagi mereka. Untuk itulah rencana memisahkan Kaido dan Big Mom dirasa sangat tepat demi meminimalisir serangan-serangan yang berpotensi dapat menyulitkan mereka. Sekaligus nantinya aksi Luffy dan rekan-rekannya hanya terfokus pada satu orang saja. Giliran Supernova tunjukkan kerjasama apiknya. Masalah utama untuk memisahkan mereka adalah akibat energi haki keduanya yang sangat kuat, sehingga membuat kemampuan Rumlaw tidak berjalan dengan efektif. Sekarang mereka telah mendapatkan momen yang tepat ketika Luffy memberikan serangan balasan kepada Yonko. Keadaan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh keempat supernova lainnya untuk menjalankan misi memisahkan dua Yonko yang targetnya adalah Big Mom. Ketika Kaido disibukkan oleh Luffy, Law dan Kid menyusun sebuah rencana apik untuk mengalihkan perhatian Big Mom, sehingga terjebak dalam rencana mereka. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuang Big Mom dalam medan perang adalah memisahkan dia dengan 3 homisnya. Law sebagai petarung jarak jauh begitu mudahnya mengambil Zeus dari tangan Big Mom untuk kemudian dipindahkan ke dalam kotak besi yang sebelumnya dipersiapkan oleh Kid. Sementara Zoro dan Killer langsung bergerak mendekati Big Mom yang menargetkan Prometheus dan Napoleon. Tidak butuh waktu lama, keduanya berhasil memisahkan Big Mom dengan 2 homis lainnya dan membuat Big Mom jatuh tersungkur. Nah, sampai sini, serangan atau misi yang dilakukan para supernova berjalan dengan sangat baik. Rencana tersebut seakan-akan telah terkonsep dengan matang melalui sebuah kerjasama yang sangat apik. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh mereka, yaitu menciptakan rencana yang kemudian dikembangkan dengan sebuah kerjasama dengan cara mengkombinasikan kekuatan dari masing-masing individu. Sementara itu, Kid sendiri langsung merangsek ke depan menuju Big Mom untuk memancingnya. Apa yang dilakukan oleh Kid tidak semerta-merta memberikan tekanan pada Big Mom. Tapi ia sudah mengkonsep sesuatu yang menarik dengan Law, dengan memberikan kejutan pada Big Mom yang akhirnya membuat terjatuh ke bawah. Dan dengan begitu sang Yonko wanita ini benar-benar telah terpisah dari Kaido. Dan yang terakhir akhirnya minggu depan tidak ada break atau libur, sehingga One Piece Chapter 1010 bakal rilis pada 11 April 2021 nanti. Arigato and see you on the next video nakama.